Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin pemirsa cerah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, di mana di dalam bulan ini ada satu malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana sering kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang juga dikenal sebagai malam kemuliaan adalah satu malam yang paling istimewa dalam Islam. Malam ini terjadi pada salah satu malam terakhir dari bulan Ramadan. Namun, tanggal pastinya tidak diketahui secara pasti. Para ulama berbeda pendapat terkait tanggal pastinya Lailatul Qadar. Pendapat pertama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi setiap hari. Artinya bisa terjadi di setiap hari di bulan Ramadan, di salah satu hari di bulan Ramadan. Yang kedua, mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam kitab Musnad Ahmad dikatakan, iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada hari-hari ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, terkait kemuliaan dan keutamaan Lailatul Qadar dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam ayat lain, Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam yang diberkahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Nah, selain itu, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, yang akan menjadi kesempatan pengampunan dosa yang telah lalu. Keistimewaan itu dianugerahkan bagi orang yang menghidupkannya dengan amal kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lailatul Qadar dianggap sebagai malam yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Umat Islam dianjurkan untuk beribadah dan beramal kebaikan pada malam ini
untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada malam atau pada Lailatul Qadar. Yang pertama, meningkatkan ibadah. Perbanyak ibadah selama 10 malam terakhir Ramadan dengan melakukan salat malam, membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Pasalnya Rasulullah SAW di malam 10 terakhir bulan Ramadan senantiasa mengisi dengan ibadah kepada Allah. Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar." Rasulullah SAW bila memasuki 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, beriktikaf di masjid. Untuk meraih malam Qadar, seyogyanya mengisi dengan melaksanakan iktikaf di masjid, terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan. Contoh iktikaf model ini dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang bersumber dari Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan." Bahwa Rasulullah SAW beliau melaksanakan iktikaf di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Hadirin pemirsa cerah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berinfak dan bersedekah. Praktek sedekah di bulan Ramadan juga dilaksanakan oleh Rasulullah SAW secara langsung, yang disaksikan oleh sahabat yang lain. Hal ini terekam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan ia semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Keempat, berdoa dengan penuh khusyuk. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW pada Aisyah radhiyallahu anha yang cocok diamalkan di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku tahu bahwa malam tertentu adalah Lailatul Qadar? Lantas apa doa yang mesti saya ucapkan?" Nabi SAW menjawab, "Bacalah doa berikut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau maha pemaaf dan engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Kelima, meningkatkan kebaikan. Selama 10 malam terakhir Ramadan, perbanyak melakukan kebaikan seperti membantu orang lain, berbuat baik kepada orang tua, dan lain-lain. Hal ini dapat menjadi amal yang berkelanjutan dan terus mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengisi Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah mungkin beberapa amal atau ibadah yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa beramal, beribadah, terutama bertepatan di malam Qadar atau Lailatul Qadar, sehingga kita bisa memperoleh kebaikan atau pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.